Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dari Bapak Ibu para pemirsa sekitar permasalahan dalam pengisian SKP, terutama yang pekerjaannya dilakukan secara bulanan. Saat ini secara khusus saya akan menyoroti tentang masalah yang ditemui dalam melakukan penilaian perilaku kerja. Memang terkadang yang sudah diketahui juga bisa lupa lagi. Apalagi pada SKP tahun 2022 ini banyak hal baru yang tidak ada pada SKP sebelumnya. Sebenarnya kita ini selalu mendapatkan pelajaran dari pekerjaan kita sendiri, yang sebenarnya jika kita ini sabar dan tekun, permasalahannya ini akan dapat kita pecahkan sendiri. Berikut ini saya akan memperlihatkan beberapa kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan dalam mengisi penilaian perilaku kerja. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan video prakteknya berikut ini. Selamat menyaksikan. Untuk permasalahan pertama, ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa yang menyatakan kenapa pada penilaian perilaku katanya tidak muncul penilaian perilaku teman sejawatnya. Berikut ini saya akan memperlihatkan yang menjadi permasalahannya. Kita buka dulu penilaian perilaku, lalu klik perilaku sendiri. Nah, di sini terlihat nilai perilaku sendiri dari teman sejawat ini masih kosong, baik di bulan Januari ataupun di bulan Februari. Lalu apa yang menjadi permasalahannya? Marilah kita lihat pada perilaku kerja lagi. Lalu klik perilaku teman sejawat dan selanjutnya tentukan bulannya, bulan mana yang akan kita lihat. Misalnya bulan Februari. Klik cari. Nah, di sini tidak tampak ada teman kita yang harus dinilai oleh kita. Padahal sekarang sudah masuk ke bulan Maret. Jadi sudah waktunya melakukan penilaian untuk bulan Februari. Dan sekarang kita buktikan untuk bulan Januarinya. Nah, sekarang sudah tampak jelas untuk bulan Januari ini sudah ada. Tinggal hanya melakukan penilaian saja. Namun di bulan Januari ini saya sudah melakukan penilaian untuk teman sejawat yang harus saya nilai. Sekarang saya akan menunjukkan yang menjadi permasalahannya, kenapa pada salah seorang perilaku teman sejawatnya itu tidak muncul. Kita klik lagi perilaku kerja, lalu pilih perilaku sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu yang harus kita lakukan, klik ajuan. Jadi disinilah yang menjadi permasalahannya, itu karena orang yang semestinya menilai kita belum melakukan ajuan. Untuk itu setiap personal diwajibkan sesegera mungkin melakukan ajuan, ya. Yang caranya seperti tadi, klik ajuan. Nah, di sini tampak teman kita yang akan menilai kita. Maka nanti ketika kita sudah klik ajuan seperti ini, pada penilaian perilaku teman kita itu akan muncul karena kita sudah melakukan ajuan. Namun Bapak Ibu sekalian, melakukan tindakan ini tidak boleh dilakukan berkali-kali. Saya akan contohkan, ya. Untuk klik lagi ajuan. Nah, di sini tampak ada nama yang berbeda dari hasil klik yang pertama tadi. Untuk melakukan ajuan tidak boleh dilakukan berkali-kali, karena setiap dilakukan klik ajuan maka nanti akan terjadi perubahan. Orang yang akan menilai kita ini akan selalu berubah dan berubah terus. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan yang merupakan kesalahan yang biasa dilakukan ketika melakukan penilaian perilaku kerja itu sendiri. Bapak Ibu
mungkin sudah memahami tentang bagaimana yang menjadi prinsip untuk melakukan penilaian perilaku kerja ini, yaitu pedoman yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan didasarkan pada pangkat dan golongannya. Masing-masing pangkat dan golongan nilainya berbeda-beda atau levelnya berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan perlihatkan ini nilainya sudah jadi. Beliau ini semestinya diberikan penilaian dengan level 5 yang nilainya 109. Bapak Ibu, ketika melakukan penilaian ini, ada yang tidak boleh dilakukan pada masing-masing aspek perilaku ini. Tidak boleh dibedakan. Kalau memang standarnya kita mengharapkan kalau seseorang harus berikan nilai dengan rata-rata level 5, angka nilai 109, maka semuanya ini harus diberi level 5. Tidak boleh yang 15 kemudian yang 14, yang satu lagi 6, nanti akan mempengaruhi nilai akhir ya. Jadi di nilai akhirnya ini akan berbeda. Berikutnya saya akan buktikan pernyataan yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita rubah salah satu aspek perilakunya, inisiatif kerja. Kita berikan nilai untuk inisiatif kerja yaitu 4,8. Lalu simpan. Nah, untuk mendapatkan rata-rata 5, maka ada kekurangan 0,2. Maka salah satunya harus diubah menjadi 5,2. Nah, ini buktinya setelah dilakukan perubahan seperti ini, sama-sama memiliki rata-rata level 5,0. Tapi lihatlah Bapak Ibu, nilai akhirnya di sini didapatkan 108,8. Untuk lebih jelasnya sekarang saya akan mengubahnya kembali. Sekarang saya akan kembalikan lagi semua level yaitu 5 untuk setiap aspek. Kemudian untuk kerjasamanya juga kembalikan dengan level 5 lagi. Simpan. Nah, sekarang sudah kembali lagi. Kita lihat nilai akhirnya adalah 109. Ini buktinya Bapak Ibu. Dan berikutnya saya akan memperlihatkan yang boleh dilakukan oleh Bapak Ibu ketika melakukan penilaian perilaku kerja ini. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dari tiap-tiap indikator, baik poin 1, poin 2, dan seterusnya, ini boleh dibedakan. Sekarang saya akan mencoba membedakan untuk indikator perilaku kerja. Diberi level 4, sehingga pada rata-ratanya berubah menjadi 4,8. Untuk mendapatkan rata-rata 5,0, berarti harus ada salah satu dari indikator yang harus diberi level 6. Nah, di sini saya akan berikan levelnya 6 sehingga didapatkan rata-rata 5,0. Nah, ini boleh Bapak Ibu, boleh dibedakan kalau dalam penilaian di tiap indikatornya ini. Lalu pilih simpan. Di sini sudah tampak untuk orientasi pelayanan levelnya 5. Berikutnya saya akan lakukan perubahan lagi untuk aspek komitmen. Sekali lagi saya akan rubah, diklik tidak, lihatlah terjadi perubahan rata-rata 4,8. Sekali lagi untuk mendapatkan 5,0 berarti salah satunya harus diubah menjadi level 6. Dan rata-ratanya sekarang sudah berubah lagi 5,0. Demikianlah Bapak Ibu sebagai jawaban dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Rupa-rupanya sampai di sini saja dulu untuk video kali ini.
Mudah-mudahan manfaat untuk kinerja kita. Semoga kita semua dalam melaksanakan tugas selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.